Jadi kali ini kita ada di perumahan Bangirejo yang terletak di Jalan Bangirejo Taman, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Yuk ikutin keseruan kita. Kota Yogyakarta merupakan kota koloni yang ada di Indonesia, yaitu dengan salah satu bentuk peninggalannya perumahan Bangirejo Taman yang ada di Kecamatan Tegalrejo, yaitu dengan masih dijumpainya identitas Ari atau Amtena Regering Estanti pada beberapa fasad rumah tinggal yang ada di sini, yang sekarang ditempati oleh warga lokal. Penggunaan kata taman di belakang nama Bangirejo pada perumahan ini untuk memperjelas perbedaan karakteristik yang ada di perumahan ini dan yang ada di sekitarnya, di mana perumahan Bangirejo ini didesain dengan adanya taman lingkungan di tengah kawasan. Kota Yogyakarta merupakan kota kolonial yang ada di Indonesia. Menurut Surjomi Harjo, pihak kolonial Belanda telah mengambil peran pada pembangunan kota Yogyakarta semenjak didirikannya kota Yogyakarta pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dengan didirikannya bangunan-bangunan kolonial Belanda. Perumahan kolonial Belanda di kawasan Bangirejo Taman ini diduga merupakan fasilitas rumah dinas bagi pegawai pemerintah kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1930-an atau sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bangirejo Taman disinyalir merupakan nama baru yang diberikan oleh masyarakat setelah masa kemerdekaan. Dari peta lama yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda periode tahun 1924 sampai 1935, kawasan tersebut memiliki identitas sebagai Princess Juliana Land. Sedari dulu, kawasan Bangirejo Taman memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dikarenakan kawasan ini terletak di sebelah utara dari kawasan Kranggan yang berfungsi sebagai kluster perekonomian dan pemukiman bagi orang-orang Cina, serta dekat dengan beberapa fasilitas pendidikan. Perumahan kolonial di Bangirejo Taman ini pada awalnya difungsikan sebagai rumah tinggal bagi para menteri dan pejabat tinggi negara. Hal inilah yang menyebabkan perumahan ini memiliki nilai historis yang cukup penting bagi bangsa Indonesia. 3 fun fact mengenai perumahan Taman Bangirejo. Yang pertama, rumah yang dibangun sejak tahun 1933 yang masih asli merupakan rumah nomor 1-20. Sisanya merupakan tambahan di tahun-tahun berikutnya. Fun fact nomor 2, rumah nomor 20 ini pernah dijadikan sanggar seni oleh seniman muda pada masanya dan pernah juga didatangi oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Fun fact nomor 3, pada tahun 2006 di Yogyakarta pernah terjadi gempa dan bangunan di perumahan ini masih kokoh sampai saat ini. Perkembangan pemukiman orang Belanda dari Loji Kecil sampai Bangirejo di daerah Jetis adalah bagian penting dari sejarah kolonisasi Belanda di Indonesia. Ini mencerminkan perubahan geografis dan sejarah yang terjadi selama periode tersebut. Lodi-lodi kecil awalnya digunakan oleh Belanda sebagai pos perdagangan dan dasar administratif. Pemukiman di daerah Jetis, terutama Bangirejo Taman, menjadi penting karena menjadi salah satu pemukiman terakhir orang Belanda sebelum mereka pindah ke Magelang. Pemukiman ini mungkin karena berkembangnya faktor-faktor seperti pertanian, akses ke sumber daya. Jetis terletak di bagian utara kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kecamatan Wirobrajan di sebelah timur, Kecamatan Keraton di sebelah selatan, dan Kecamatan Ngambilan di sebelah barat. Kawasan Jetis sendiri terletak di dataran rendah sehingga kebanyakan tanah di kawasan ini cenderung datar dan landai yang membuat kawasan ini cocok sebagai pemukiman perumahan dan perkembangan kota. Dan kawasan ini memiliki tanah yang subur karena dekatnya dengan Sungai Code. Tepat di depan perumahan ini yang dulunya adalah perumahan militer Belanda yang ditempati oleh perwira menengah, terdapat fasilitas berupa lapangan tenis dan juga taman yang dulunya digunakan sebagai bermain tenis dan juga olahraga para perwira.
berfokus pada satu perumahan yang berada di Jetis, yaitu Perumahan Bangirejo. Pengairan pada wilayah ini dari zaman dulu tidak pernah menggunakan sumur, akan tetapi menggunakan PDAM. Bangunan pada perumahan Bangirejo ini memiliki struktur bangunan kolonial yang sudah mulai modern. Bisa kita lihat pada pagar yang sudah memakai material baru. Jika kita lihat dari luar, bangunan ini akan terlihat sangat pendek karena memiliki atap yang cenderung lebih lebar dan juga cenderung turun ke bawah. Atap ini berbentuk 5 segitiga dan ada juga perumahan yang berbentuk prisma segitiga. Namun faktanya, jika kita masuk ke arah dalam, bangunan ini akan terlihat lebih tinggi. Atap-atap cenderung sama. Rumah ini berdekatan hanya berbatas oleh tembok. Tembok yang membatasi antara rumah ini bervariasi. Salah satunya menggunakan batu semen, dilapisi oleh material batu alam. Bangunan ini struktur awalnya menggunakan kayu jati dalam rangka rumah. Rumah-rumah di sini terlihat lebih pendek karena memiliki atap yang lebar. Atap di kawasan Jetis Bangirejo Taman memiliki bentuk tumpang tindih atau loteng, sehingga menimbulkan tambahan lantai di dalam rumah. Tembok-tembok yang membatasi antara rumah ini bervariasi. Salah satunya menggunakan material batu semen yang dilapisi batu alam. Nah, salah satu hal yang membuat rumah kolonial Belanda masih berdiri hingga saat ini yaitu materialnya yang kuat, seperti batu bata yang terbuat. Dan bisa kita lihat di sini ada furnitur yang bermaterialkan kayu jati. Kebanyakan didominasi oleh kayu jati dan pewarna. Pertama kali masuk, kita sudah bisa merasakan suasana rumah tempo dulu. Tiap-tiap ruangan didesain tinggi menjulang agar mendapatkan suasana yang sejuk dan dingin. Lalu, warna putih yang mendominasi setiap ruangan juga tidak kalah dengan warna coklat pada aksen lantai dan ruangan lainnya. Dengan ruangan pada rumah bergaya kolonial Belanda, cukup mirip dengan rumah-rumah di masa kini. Terdapat kamar tidur, kamar keluarga, kamar mandi, dapur, ruang makan, teras, dan juga taman. Yang berbeda adalah tata letak ruangan yang cukup tertutup. Ini ada beberapa ornamen yang sama persis di setiap bangunannya. Salah satunya ada ornamen yang di bawah ini. Ada ornamen chordsman yang sama persis di setiap bangunannya. Dan juga di chordsman ini dihiasi dengan lapisan batu. Dan yang paling penting adalah di detailnya. Di setiap ujung, di setiap sudut ini tidak menggunakan dua batu yang dipertemukan, namun menggunakan satu batu yang dibuat bersudut. Dan yang lainnya juga ada satu ornamen yang sama persis di setiap bangunan, yaitu adalah ornamen dinding expose yang diperlihatkan di sini. Dari satu bangunan dengan bangunan yang lain itu sama persis untuk dinding expose-nya. Satu hal lagi, bagian yang sama persis di setiap bangunan yaitu adalah di bagian jendela samping. Bagian jendela ini memiliki 4 jendela utama yang memiliki ukuran besar dan satu jendela menghadap ke depan itu memiliki ukuran yang kecil. Oke, jadi untuk salah satu dari ciri khas di rumah ini yaitu adalah setiap engsel dan untuk pegangan dari pintu dan juga jendela itu masih menggunakan dengan bahan kuningan. Ciri khas menjadi ciri khas di bangunan ini. Dan untuk pengoperasian sistem dari engselnya itu dia menggunakan laras batang panjang dari atas sampai bawah itu masih menggunakan batang kuningan juga. Dapat disimpulkan bahwasannya perumahan Taman Bangirejo terletak di daerah Jetis Utara, Kota Yogyakarta. Kawasan ini memiliki tanah yang subur karena berdekatan dengan sungai. Selain itu juga dikarenakan tidak adanya penggunaan air dari sumur sejak kawasan ini berdiri. Karakteristik bangunannya memiliki struktur yang sama satu sama lain. Dengan hal ini dapat dilihat dengan adanya bangunan inti dan bangunan servis yang ditata dengan sedemikian rupa.
Bahkan detail-detail lain dibuat serupa dan tidak diubah dari pertama didirikan bangunan kawasan perumahan tempat tinggal ini. Sekian observasi kami di Perumahan Bangirejo. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jas Merah, jangan sekali melupakan sejarah. Dadah!